Oke, di video kali ini kayaknya kita bakalan menampilkan data dari database ke dalam tampilan yang kita sudah buat sebelumnya ya. Jadi kalau saya klik Laravel, ini adalah front end-nya ya. Jadi dia bakalan pergi ke root, dan di sini untuk datanya belum ditampilkan secara dinamis ya. Datanya ini masih statik. Dan ini juga kalau kalian lihat ini masih tombol login ya. Padahal sebelumnya saya sudah login sebagai Wing England di sini ya. Oke, mungkin saya refresh saja di sini, dan pertama kita bakalan ngubah tombol login ini menjadi dashboard ya. Itu sangat gampang sekali karena kemarin kita sudah membuat di header, nggak salah. Di sini header sini kita sudah membuat login di sini ya. Kita bisa membuat seperti ini, if ya, out. Jadi seperti ini out. Kita menggunakan helper. Di sini adalah user. Jadi ketika usernya sudah autentikasi, maka tampilkan yang namanya seperti ini. Saya Ctrl C, dan di sini saya pastikan kita buat dashboard seperti itu ya. Mungkin rutenya kita bakalan pergi ke dashboard, yaitu adalah di home. Kalau nggak salah, kita refresh saja ya di tempat yang tadi. Ini adalah post, dan kalau kita pergi ke home, yap, kira-kira di sinilah dashboardnya yang bakalan kita tampilkan. Oke, untuk itu kita bakalan pergi terlebih dahulu di yang header.php tadi, dan di sini kita bakalan pergi ke yang namanya home di sini ya. Kita buat saja home, dia bakalan ke dashboard. Dan else artinya ketika dia belum login, maka tampilkan yang tombol login. Refresh di browser, dan ini sudah tampilan dashboard ya. Tetapi sebenarnya kalian bisa membuatnya seperti ini daripada if else ya. Kalian bisa membuat out, oke, seperti itu. Dan di sini untuk out itu adalah end out ya. Jadi kalau out sudah autentikasi, tampilkan yang dashboard. Ini else yang nggak ada, dan end if-nya juga nggak ada. Jadi di sini selain out, yaitu adalah guest ya. Jadi kalau dia sebagai tamu atau belum login, tampilkan halaman login. Simple saja seperti itu. Dan ini lebih readable ketimbang if else sebelumnya ya. Jadi kalau saya refresh di browser, ya bakalan tampil sama saja tampilannya. Tetapi ini sudah lebih readable untuk di dalam codingannya ya. Nah yang kedua, mungkin kita bakalan for each ya dari sini. Ini tampilannya adalah kalau kita lihat di web.php, karena kita mengakses yang namanya ini ya, maka dia bakalan return view seperti ini. Dan name-nya adalah post index. Mungkin kita bakalan buat public controller ya. Untuk membuat controllernya kita pergi ke terminal, dan saya clear di sini php artisan make controller public controller. Karena ini bisa diakses di dalam public controller ya. Karena bisa diakses di dalam public, maksud saya seperti itu. Dan saya bakalan pergi ke public controller. Di sini mungkin yang pertama ada index, public function index ya. Jadi di sini kita bakalan buat terlebih dahulu daripada menjalankan closure function seperti ini. Pertama mungkin kita copy dulu untuk yang view-nya, dan di sini saya bakalan hapus functionnya menjadi public controller add index. Seperti itu saja ya. Dan name-nya adalah post index. Kita biarkan. Di sini saya bakalan paste tepat di sini. Oke, kita rapikan codingan kita sedikit, dan kita lihat lagi. Yap. Kita coba lagi di sini apakah berhasil. Oke, sudah berhasil. Mungkin di sini untuk ngecek saja kita bisa membuat dd testing. Apakah dia benar mengakses controller itu ya. Jadi kalau saya refresh ya, dia bakalan testing. Artinya dia berhasil mengakses method index ini. Oke, seperti itu. Dan untuk yang post detail juga kita bakalan ubah. Saya copy dulu. Saya buat function view saja daripada detail. Kita buat show, bukan view. Di sini return view public post show pastinya ya. Dan di sini kita bakalan ganti daripada public post detail tadi ya ke resources views. Di sini ada yang namanya public detail, ini kita ganti menjadi show. Kita mengikuti penamaan dari Laravel itu sendiri ya. Sebenarnya tidak apa-apa untuk kalian kalau mau buat yang namanya detail, tetapi saya ingin lebih clean saja codingan. Oke, di sini daripada kita membuat return view, mungkin kita bakalan buat seperti yang di atas, yaitu public controller add show. Dan untuk name-nya mungkin saya buat show. Dan sebenarnya ini bakalan error, ada beberapa error, yaitu ya post detail not defined, karena kita sudah mengubah yang namanya name-nya. Jadi kita cari di sini post.detail. Nah, di sini kita bakalan ubah menjadi post.show seperti itu ya. Dan saya refresh lagi di browser, saya rasa ini sudah berhasil. Oke, kalau saya klik, ya dia bakalan pergi ke sini.
Oke, pertama kita bakalan pergi lagi ke controllernya, public function, public controller ya. Jadi di sini saya bakalan buat $post sama dengan post all atau post latest get ya. Kenapa post latest get? Artinya mendapatkan record yang terakhir ya. Jadi berdasarkan yang created at-nya itu ya. Jadi di sini saya bakalan compact saja, compact, yaitu post seperti itu ya. Dan saya bakalan pergi ke yang namanya public post index. Post index di sini saya bakalan for each. Nah, mungkin for each-nya di mana mungkin kalian belum tahu. Pertama kita bakalan hapus dulu yang untuk call 2 ini ya, 2 card ini. Kita bisa hapus kedua ini. Dan di sini kita tepat membuat for each-nya. Karena yang kita ingin for each ya yang call-nya, bukan yang row-nya seperti itu ya. Dan di sini adalah post as post. Oke. Saya kopikan tepat di atas dan saya refresh. Dia yang muncul hanya beberapa nantinya. App HTTP controller post not found. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat di sini kita belum import class ya. Saya import class dan app model post sudah diimport. Saya refresh lagi. Yap, dia hanya tampil 2 karena kita hanya memiliki 2 buah postingan ya di dalam database. Oke, di sini mungkin saya bakalan rapikan. Yang pertama untuk ini adalah image, harusnya saya buat saja image. Width dan height-nya kita tentukan berdasarkan image yang sebelumnya ya. Jadi width-nya adalah 348 pixel dan height-nya mungkin 225 pixel. Jadi 348 kali 245 ya kalau nggak salah tadi 225. Oke, di sini saya buat 225. Ctrl C dan kita pergi lagi ke sini. Tepat di bawah SVG saya buat dulu image. Untuk width kita buat 348 ya. 348. Jadi di sini saya buat image-nya itu width-nya 348 pixel. Jangan lupa buat pixel ya. Dan di sini height-nya adalah pixel juga, 225 pixel. Kita menyesuaikan dengan yang SVG yang kita sudah buat kemarin. Nah, untuk source-nya, ini pertama kita komen dulu. Mungkin kalian pusing untuk melihat SVG. Kalau kita komen, kita refresh di browser, dia bakalan kosong seperti itu ya. Dan di sini untuk source-nya, itu kita bisa mendapatkan dari aset, ya seperti yang kemarin. Kita pergi ke storage, dan di sini kita dot ke post image. Kenapa seperti itu? Karena aset mengarah ke public ya, public, dan kita pergi ke storage yang di sini, storage, thumbnail, dan image-nya nanti bakalan dipanggil melalui post image. Karena di dalam post image sudah ada yang namanya thumbnail / apa seperti itu ya. Dan kalau kita refresh di browser, saya rasa ini sudah berhasil, tetapi gambarnya agak sedikit penyet ya. Jadi kita bisa membuat inline style saja di sini, style, object, feed, cover, seperti itu. Dan kita refresh browser, ya gambarnya tidak penyet dan lebih baik daripada sebelumnya. Dan di sini untuk SVG-nya kita delete. Kemudian di sini ada yang namanya description, kita buat saja post description. Dan di sini untuk username-nya atau siapa author post-nya yang membuat post, kita bisa membuat post user ID. Kenapa user ID? Karena kita belum memiliki yang namanya relasi. Kalau kita lihat lagi di database kita, saya klik yang admin, dan saya bakalan pergi ke yang Larablog ya nanti. Oke, di sini saya cari Larablog, dan di sini kita lihat Larablog, dan ada yang namanya post ya. Nah, kita sudah memiliki foreign key untuk user ID dan kategori ID, tapi kita belum membuat relasinya. Maka saya bakalan nampilkan sederhana saja, post user ID, dan kalau kita refresh, ya, seperti ini tampilannya. Ini adalah 1 dan ini adalah 1. Untuk 9 menit ini kita bisa membuat seperti ini ya. Post created at, kita buat div for humans. Oke, kalau kita refresh di browser ya 3 weeks ago dan 1 month ago ya. Seperti itu ya. Dan itu sangat keren sekali ketika kalian menggunakan div for humans. Oke, di sini mungkin saya bakalan klik di salah satu, dan di sini harusnya bukan memberikan satu seperti ini ya, melainkan memberikan parameter post yang kita klik. Jadi kalau di sini saya buat post satu detail, kalau sebelumnya saya membuat parameternya itu di akhir ya. Kalau ini di tengah, mungkin kita bakalan buat di akhir saja. Ini daripada post detail kita buat post show saja, dan di sini saya buat
pause. Seperti itu ya. Kembali lagi, dan di sini saya refresh, missing require parameter. Kenapa? Karena kita tepat di index ya, kalau nggak salah. Di index, di sini kita pergi ke root post, tetapi kita tidak mengirimkan parameter ID. Post selak ya, bukan ID ya. Karena di post model, kita sudah mendefinisikan get root key name, yaitu selak, bukan ID lagi ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Oke, saya refresh lagi. Dan ya, ini sudah, kalau kalian lihat di sudut kiri bawah, ini sudah sesuai dengan post yang saya hover ya. Kalau saya klik di sini, ya edit sun, jadi kita bisa membuat di sini public controller, dan di sini kita bisa menangkap post as post ya. Kalau kalian belum mengerti konsep ini, kalian bisa cek video yang di sebelah kiri. Di sini kita langsung compact saja, compact post seperti ini, dan kita bakalan pergi ke public post show. Public post show. Oke, di sini untuk title kita buat post title, kemudian 10 Januari 2020, berarti tanggal, bulan, dan tahun kita buat seperti ini. Post created at, kita buat saja format day, month, dan year ya. Oke, kalau kita refresh di browser, ya 12.06.21, berarti M-nya huruf besar, dan Y-nya juga huruf besar, karena kalau huruf kecil yang untuk Y-nya, itu cuma menampilkan 21 seperti ini ya, tetapi kita ingin 2021. Oke, ya 12 Juni 2021. Created by, kita buat saja lagi sebagai user ID ya, post user ID, dan di sini untuk Laravel kita buat sebagai post kategori ID. Oke, refresh browser. Saya rasa ini sudah cukup ya. Dan di sini kita sudah memiliki div ya, yang height-nya 500 pixel dan W-nya itu adalah 100. Kita bisa cek di sini berapa untuk tinggi dan lebarnya. Width-nya 730 dan height-nya 500. Oke, kita buat image saja, dan width 730 pixel, height 500 pixel, source-nya adalah asset, storage. Kita buat post image, dan di sini ALT-nya kita hapus. Oke, saya komen dulu yang div-nya, dan refresh browser ya, tampil seperti ini. Dan kita bakalan buat border radius ini ya. Oke, di sini mungkin saya buat style, inline style, border radiusnya 20 pixel, serta object feed-nya itu cover, biar tidak penyet gambarnya. Refresh browser ya, dapat tampilan seperti ini. Dan untuk yang terakhir mungkin kita bakalan nampilin post description. Post description. Refresh di browser, ya kita sudah tampil seperti ini ya. Ini adalah edit sun. Oke, kalau saya klik yang exercita dan lain-lain ini, ya dia bakalan sun edit 3. Ini adalah titelnya, ini tadi description-nya ya. Oke, seperti itu kira-kira. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih.